Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Ham dengan NIM H0712111071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif dan strategi sistem informasi, pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat, manajemen sumber daya informasi. Yang pertama, keunggulan kompetitif dan strategi sistem informasi. Keunggulan kompetitif dari sistem informasi adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit untuk melalui maksimisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Keunggulan kompetitif, perusahaan dapat mengadopsi strategis kompetitif sistem informasi untuk membentuk keunggulan kompetitif. Adapun beberapa bagian, yang pertama, mengunci pelanggan atau pemasok dengan meningkatkan hubungan dan membangun hubungan baru melalui pelanggan mitra, manajemen hubungan sistem atau aplikasi. Kedua, mengalihkan biaya melalui extranet dan software berbayar sehingga pelanggan suatu perusahaan atau pemasok enggan untuk membayar biaya dalam waktu uang usaha dan menanggung ketidaknyamanan ini beralih ke perusahaan lain. Yang ketiga, meningkatkan penahanan untuk pembukuan melalui peningkatan operasi atau mengoptimalkan struktur organisasi dengan meningkatkan jumlah atau kompleksitas teknologi yang dibutuhkan. Yang kedua, competitive force, alat untuk membantu dalam menilai persaingan dalam industri dan menentukan daya tarik relatif dari industri itu. Competitive force, yang pertama, persaingan pesaing dalam industri. Yang kedua, ancaman pendatang baru ke dalam industri dan pasar. Yang ketiga, ancaman yang ditimbulkan oleh produk pengganti yang mungkin menangkap pangsa pasar. Yang keempat, ada daya tawar pelanggan. Dan yang kelima, ada daya tawar pemasok. Kompetitif strategis, yaitu rencana aksi jangka panjang yang dirancang untuk membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif atas rivalnya. Kompetitif strategis yaitu yang pertama, cost leadership, yaitu organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk secara mendasar menggeser biaya melakukan bisnis atau mengurangi biaya proses bisnis atau menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Yang kedua, differentiation, yaitu organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan fitur berbeda atau mengurangi keuntungan diferensiasi pesaing. Yang ketiga, ada innovation, yaitu organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan membuat atau membantu dalam menciptakan produk dalam layanan baru dan untuk mengembangkan pasar baru untuk secara radikal mengubah proses bisnis menjadi otomatisasi. Yang keempat, ada growth, yaitu organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk memperluas operasi domestik dan internasional data untuk diversifikasi dan mengintegrisasikan ke dalam produk lainnya dan jasa. Strategic alliance, yaitu organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk membuat dan meningkatkan hubungan dengan mitra melalui aplikasi. Kedua, pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Yang pertama itu economic importance, yang kedua information system improve performance, yang ketiga importance in decision making, yang keempat organizational behavior change, yang kelima advantage over competitor, yang keenam controlling, yang ketujuh strengthen communication and disturbing information, yang kedelapan logging information, yang kesembilan creating professional environment, yang kesepuluh helping employee and on every structure level. Yang ketiga, manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi atau Information Resources Management atau IRM adalah praktek manajemen, planning, organizing, leading, directing, dan controlling yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya informasi secara efektif dan efisien agar perusahaan yang bersangkutan mampu mewujudkan strategi-strateginya dan mempertahankan keunggulan daya saing. Agar perusahaan sepenuhnya dapat mencapai RM, perlu adanya serangkaian kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tersebut meliputi menyadari bahwa keunggulan kompetitif akan tercapai melalui SD informasi yang unggul. Yang kedua,
menyadari bahwa jasa informasi bidang fungsional utama. Yang ketiga, menyadari bahwa CEO atau Chief Information Officer adalah eksekutif puncak. Yang keempat, memperhatikan SD informasi dalam pembuatan perencanaan strategis. Dan yang terakhir adalah manfaat penggunaan IRM. Yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan dan duplikasi informasi. Yang kedua, memperjelas peran dan tanggung jawab dari pemilik dan pengguna informasi. Yang ketiga, menyediakan biaya tabungan dalam pengadaan dan penanganan informasi. Yang keempat, mengidentifikasi biaya atau manfaat dari sumber informasi yang berbeda. Yang kelima, secara aktif mendukung proses pengambilan keputusan manajemen dengan informasi yang berkualitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.